Jadi tantangan kami di Kementerian Agama, bagaimana meningkatkan kualitas keberagamaan setiap umat beragama di Indonesia, apapun agamanya. Apalagi anggaran haji ini kan menurun sangat drastis ya kan. Bantuan BPKH juga itu sangat menurun juga. Artinya lebih mandiri. Jadi sekarang otomatis kalau hajinya juga keluar, apalagi yang diurus Kementerian Agama. Kami tidak menambah jumlah jamaah haji. Sebetulnya kalau kami minta mungkin juga dapat, tetapi persoalannya sudah terkapling-kapling semuanya di Mina itu. Kalau kita tambah lagi, berarti nggak ada kaplingnya buat mereka. Kasihan mereka itu nanti kalau masuk di kemahnya orang, makan makanannya orang, ya mungkin naik di kendaraannya orang, akhirnya yang bayar yang formal itu malah nggak dapat. Jadi itu menimbulkan kekacauan. Jadi mohon maaf ya, kali ini mungkin tahun depan kita akan memikirkan untuk penambahan karena kami kan masuk di tengah jalan ini ya. Ada 4 yang kami lakukan. Pertama, yang bisa haji tahun ini peraturan ini ditetapkan oleh Saudi Arabia, itu maksimum usia 90 tahun. Kita coba melobi. Saya datang langsung Menteri Kesehatan, datang langsung ke Menteri Haji. Pak, Indonesia ini harus menunggu 48 tahun. Sekian lama menunggu, tiba-tiba umurnya sudah 90 tahun, masa nggak bisa haji? Jadi kita turunkan standarnya itu pindah ke istita'ah, bukan lagi umur. Ada orang di Indonesia 95 tahun usianya tapi masih kuat, bahkan ada 102 tahun itu masih bisa jalan. Ada orang yang 60 tahun umurnya sudah sakit-sakitan, jadi ukurannya itu lebih relatif. 70 tahun ya, sampai 90 tahun, kuotanya 7%. Padahal itu 35% jamaah haji kita itu di atas 70 tahun. Nah berarti kita hanya menambah berapa itu? 7% itu. Nah akhirnya kita lobby hilang ketentuan 70 tahun itu. Yang penting sehat. Dan tadinya permintaan kita juga ini yang pertama, mohon jamaah haji Indonesia itu ditempatkan di dalam Mina. Bukan Mina Jadid di luar kota Mina. Di luar daerah Mina, kan itu bagi Imam Syafi'i itu masalah di situ ya. Akhirnya inilah poin. Tadinya kita dapat hanya 1% untuk pembimbing. Itu sangat tidak memadai. Masa satu orang, satu kloter, ya, satu dokter, satu perawat itu sangat tidak memadai. Maka saya dan kita mau lobby lagi Saudi Arabia pada waktu itu, Pak, ini kita mohon tambahan petugas. Tambahan petugas itu sebetulnya bukan saja menolong jamaah, tapi menolong pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Karena kalau petugas kami kurang, berarti yang menolong nanti itu adalah petugasnya Saudi Arabia. Timbul kesulitan dari segi bahasa, kemudian juga dari segi komunikasi yang lain, dari segi budaya, dan juga dari segi riwayat penyakit kan. Akhirnya, kalau begitu ya, khusus untuk Indonesia kita dapat 4 poin yang sangat penting yang tidak mungkin dilakukan di negara lain. Tambah pembimbingnya 2% atau sama dengan 100% tambah ya. Jadi dari 2.000 menjadi 4.000 lebih. Nah kami mencoba untuk mendoktrinkan kepada para petugas kita ya, supaya nanti melakukan kegiatan-kegiatannya dengan baik. 1/50 itu juga sebetulnya sudah cukup ideal kalau kita mau bekerja efisien efektif ya kan. Yang dibimbing ini kan orang sadar ya. Kalau yang dibimbing anak nakal itu nggak cukup. Jangan-jangan nanti sebetulnya sebagian di antara mereka tanpa perlu bimbingan. Kalau perlu mereka itu membimbing pembimbing ya kan. Karena banyak ustadz di situ, banyak tokoh yang ikut di situ ya. Pendampingan itu terutama kita peruntukkan kepada mereka kaum lansia dan kebanyakan perempuan, 54% ya kan. Jadi kami motonya tuh ramah terhadap perempuan, ramah terhadap lansia, ramah terhadap kelompok difabel.
Jadi saya mendoktrin kepada para petugas jangan memerahi jamaah, kemudian juga jangan malas melayani jamaah. Ini pengabdian terakhir kita sebagai orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping. Jadi insya Allah dengan jumlah yang ada kami merasa cukup ya. Terasa makbul ya, karena banyak kesulitan yang kami hadapi terurai satu persatu, walaupun tentu masih di sana sini yang masih perlu penyempurnaan ya kan. Kami tidak berhak, kami tidak etis menilai diri sendiri, tapi saya persilahkan kepada masyarakat menilai, bahkan kalau perlu juga membandingkan apa yang kami lakukan dan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Kami juga bukan manusia sempurna yang tanpa ada kelemahan. Kami betul-betul, apalagi anggaran haji ini kan menurun sangat drastis ya kan. Bantuan BPKH juga itu sangat menurun juga. Artinya lebih mandiri dan tenaga kami pun juga tadinya dibatasi, sekarang ada tambahan sedikit ya. Jadi tenaga pendamping tidak sebanyak tahun lalu, dana yang kami gunakan tidak sebanyak tahun lalu, kemudian bantuan dari BPKH dari dana haji itu pun juga tidak sebanyak tahun lalu. Tetapi kami membuktikan bahwa kinerja teman-teman itu karena motivasinya ikhlas. Saya mohon masyarakat menilai, katakan apa adanya, katakan sejujurnya. Ya, justru bagi kami menyatakan kelemahan-kelemahan, mengkritik itu buat kami itu adalah vitamin, energi buat kami. Kita juga belum tahu ya, karena kalau selama masih namanya badan, itu pasti membutuhkan Kementerian Agama juga, karena di Kementerian Agama di Saudi Arabia itu kan apple to apple ya kan, belum ada sejarah badan diterima oleh kementerian, karena protokolnya Saudi Arabia begitu kan. Sekian puluh tahun lembaga tabung haji di Malaysia itu nggak pernah berhadapan langsung dengan menteri, karena itu nggak selevel. Jadi terpaksa minjam menteri yang bisa dianggap sebagai representasi dari Malaysia. Nah kalau badan pasti juga nanti melibatkan Kementerian Agama, karena untuk bernegosiasi, ber-MOU dan segala macam itu kan melalui kementerian, bukan melalui badan. Kemudian juga pasti juga kita akan bantu ya, karena badan itu kan tidak punya kanwil, tidak punya kandepak, dan tidak punya KUA, tidak punya masjid. Padahal urusan haji ini bukan berdiri sendiri kan. Urusan haji ini adalah urusan rukun Islam yang kelima ya kan. Jadi bagaimana menyadarkan orang untuk menunaikan ibadah haji yang kelima. Ya, itu diperlukan majelis taklim, diperlukan imam-imam masjid, dan itu semuanya itu wilayahnya Kementerian Agama. Nah, sedangkan badan kan belum punya cabang di daerah kan. Berarti nanti kalau kita mau melengkapi badan-badan sampai ke bawah, kalau itu nanti menjadi otonom murni, berarti mau tidak mau harus punya kantor wilayah, kantor kandepak, kantor KUA, bahkan sampai ke imam-imam masjid di majelis-majelis taklim. Nah, kalau itu perangkat yang boleh lengkapi, biayanya dan mungkin perlu waktu yang sangat panjang. Ya, kita tunggu undang-undangnya, kan sekarang undang-undangnya belum dibahas ya. Pelaksanaan ibadah haji ini masih sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Badan itu baru sifatnya mendampingi. Ya. Istilahnya mungkin belajar dulu lah. Dulu Kementerian Agama itu kan merupakan satu kesatuan ya kan. Karena kehadiran Kementerian Agama itu tidak bisa dipisahkan dengan, kalau kita lihat sejarahnya loh ya. Piagam Jakarta beralih ke Pancasila. Ya, maka konsekuensinya untuk memberikan kompensasi terhadap kepentingan umat Islam sebagai mayoritas mutlak di Indonesia, ya maka tetap ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, tapi satu persatu dalam perjalanannya itu misalnya semakin ramping ya kan, karena dulu Dirjen Peradilan Agama sekarang pindah ke Mahkamah Agung. Ya, dulu Litbang sekarang pindah ke BRIN. Jaminan produk halal sekarang berdiri sendiri. Kemudian urusan keuangan haji sekarang pindah menjadi badan tersendiri BPKH. Dulu
sepenuhnya pendidikan ini di Kementerian Agama. Sekarang pendidikan umumnya itu dibawa koordinasi dari Kemendikbud, Dikdasmen ya, dan Ristekdikti. Ya, jadi sekarang otomatis kalau hajinya juga keluar, apalagi yang diurus Kementerian Agama. Makin dalam pemahaman seseorang terhadap agamanya, maka semakin damai hatinya orang itu. Jadi tantangan kami di Kementerian Agama, bagaimana meningkatkan kualitas keberagamaan setiap umat beragama di Indonesia, apapun agamanya. Timbulnya garis keras itu berbanding lurus dengan kedangkalan pemahaman agama seseorang. Kalau orang itu menghayati agamanya, maka niscaya satu sama lain itu kan lebih dekat. Karena kalau orang yang mengerti agama, lebih gampang mencari titik temu suatu agama dengan agama lain daripada menemukan perbedaannya. Jadi toleransi itu bukan berarti menyamakan yang harusnya berbeda, atau juga membedakan yang seharusnya sama. Itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah membedakan yang harus dibedakan, menyamakan yang harus disamakan. Jangan memaksa untuk membedakan sesuatu yang sama, itu bukan toleran. Atau jangan juga menyamakan yang harus berbeda, itu juga bukan toleran. Jadi toleransi itu ya yang berbeda ya berbeda, yang sama yang sama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, masing-masing kita beragama sesuai dengan kondisi kita, tapi tanpa pernah mengusik satu sama lain. Saya sering mengatakan bahwa trilogi kerukunan yang dulu kita kenal, kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, bagi kami itu sudah selesai. Kalau ada kasus-kasus itu sangat tidak signifikan untuk menjadi dasar pertimbangan secara nasional. Sebaiknya itu menjadi kasus diselesaikan secara kasuistik aja kan. Ada sih satu dua kasus ya, tapi itu kan bisa diselesaikan secara kasuistik. Yang saya jadi obsesi sekarang ini, gimana supaya ada trilogi jilid 2. Jilid 2-nya begini, kerukunan antar sesama umat manusia tanpa membedakan agama apapun, budaya apapun, etnik apapun, bahkan warga negara apapun. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu satu ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa trilogi kerukunan ini sudah selesai. Jilid 2-nya adalah kerukunan antar sesama umat manusia. Kemudian yang kedua adalah kerukunan antara umat manusia dengan alam lingkungan, alam hidup ini kan. Lingkungan kita ya perlu juga saling kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Kemudian kerukunan antara alam semesta, manusia, dan Tuhannya. Jadi trilogi jilid 2 ini sangat penting.